Zaman sekarang orang berpikir kalau pernikahan itu merupakan momen sakral yang membedakan kita sama hewan. Kalau hewan kan nggak mengenal konsep pernikahan. Yang namanya hewan mereka kawin sana sini sembarangan. Nah kalau manusia beda, katanya. Padahal kalau kita kulik sejarah sebenarnya, manusia mengenal namanya pernikahan itu baru sebentar. Zaman purba dulu, zaman pemburu pengumpul, kita itu ya kawin sana sini sembarangan juga kayak kucing. Zaman purba dulu sebagai cowok kita juga nggak tahu pasti nih anak kita yang mana, karena mungkin tuh perempuan kawin sana sini, kita pun kawin sana sini kayak kucing juga. Nah terus pertanyaannya, sejak kapan manusia itu kira-kira mulai bermoral dan membuat yang namanya aturan pernikahan? Jawabannya pas revolusi agrikultur. Baru sebentar, belum lama-lama amat, pas manusia mulai berhenti hidup nomaden, mulai bertani, mulai punya tanah, mulai punya ternak, alias mulai mengenal yang namanya konsep harta. Ini tanah gua, ini tanah elu, ini sapi gua, itu sapi elu. Disitulah momen lahir namanya pernikahan. Motifnya bukan soal moral, motifnya soal ekonomi. Untuk mempertahankan yang namanya harta. Kita bahas. Selama puluhan ribu tahun manusia itu hidupnya nomaden. Dengan kelompok kecil mereka hidupnya pindah-pindah. Di fase nomaden ini, tanah itu ya milik bersama. Kekayaan pun itu milik bersama. Lu dapat buruan, dibagi ke kelompok lu bersama-sama. Nggak ada yang namanya penumpukan kekayaan, nggak ada yang namanya aset, nggak ada yang namanya barang pribadi, belum ada. Nah zaman purba dulu cocok banget buat lu yang dikit-dikit suka ngomong, ini kan tanahnya Gusti Allah. Cocok tuh, lu mendingan time travel balik ke zaman purba, karena di zaman dulu belum ada private property. Semua bisa lu akuin tuh. Ya orang yang dikit-dikit ngomong ini tanahnya Gusti Allah, mereka belum cocok buat tinggal di zaman modern. Karena di zaman sekarang dan dalam ajaran Islam juga itu mengenal namanya kepemilikan. Gak bisa dikit-dikit ngomong tanahnya Gusti Allah. Zaman purba boleh begitu, sana balik. Di zaman purba itu nggak ada harta yang harus dijaga, nggak ada harta yang harus diwariskan, belum ada. Struktur hubungan pria sama wanita itu juga lebih egaliter, lebih longgar. Hubungan berpasangan ada, tapi nggak kaku dan belum resmi kayak pernikahan. Di video ini kita bakal bahas fokusnya ke hubungan heteroseksual aja, karena gue nggak tahu zaman dulu itu mau udah ada atau belum, gue belum ngecek. Nah sekitar 10.000 tahun lalu manusia itu mulai meninggalkan kehidupan nomaden. Mereka menetap bertani, dari sini muncul namanya surplus makanan. Orang mulai itu magerin tanahnya, ngejinakin hewan, hasil panen yang surplus disimpan. Zaman purba dulu nih ya, kalau ada makanan mesti lo habisin karena nggak bisa disimpan. Contoh lo makan bangkai mamut, ya itu mesti dihabisin. Kalau nggak habis ya basi, busuk. Begitu ke zaman agrikultur, ada makanan kelebihan, itu beras bisa disimpan. Makanya di zaman agrikultur itu populasi meledak karena angka kelaparan menurun super drastis. Disitulah momen di sejarah manusia muncul namanya konsep ini gandum gua, ini tanah gua. Kekayaan mulai terakumulasi di individu-individu tertentu. Mulai ada tuh orang kaya, mulai ada tuh orang miskin. Nah karena harta udah muncul, maka muncul juga konsep mewariskan. Kenapa? Karena surplus harta nggak bisa dibawa mati. Mati kita bawa pahala. Kan katanya begitu. Harta mesti diwarisin. Pengen dong kita warisin ke anak. Masalahnya zaman awal agrikultur dulu, seorang ayah itu nggak tahu anaknya yang mana. Zaman dulu belum ada namanya tes DNA, belum ada. Zaman dulu cuma seorang ibu yang tahu anaknya itu yang mana. Ya karena ibu itu kan mengandung, jelas. Yang lahir dari perut dia ya itu anaknya. Kalau ayah belum tahu. Nah untuk memastikan garis keturunan seorang ayah ke anaknya, dilahirkanlah konsep hubungan yang lebih formal. Supaya apa ya? Bukan soal cinta, tapi soal supaya kalau ngewarisin harta nggak salah orang, nggak salah anak. Para tuan tanah nggak mau lagi tuh perempuan kawin sana sini sembarangan, nggak jelas anak-anak siapa. Di momen inilah keegaliteran hubungan cewek cowok mulai pudar nih. Dunia mulai berubah menjadi patriarkis. Pernikahan berfungsi sebagai kontrak sosial yang melegitimasi bahwa anak yang lahir dari perempuan ini adalah pewaris sah harta pria ini. Dan karena emang pernikahan dibuat untuk kepentingan laki-laki, ya nggak heran kalau suami itu boleh istrinya banyak, tapi istri nggak boleh suaminya banyak. Asal usulnya ada konsep kayak beginian tuh bukan soal moral, bukan soal cinta, soal duit. Nah terus kenapa di zaman sekarang seolah-olah pernikahan itu urusan cinta? Bukti bahwa si cowok ini benar-benar mencintai dan rela bertanggung jawab kepada sang perempuan, makanya dinikahi. Zaman sekarang kok jadi seakan-akan yang butuh nikah tuh cewek? Bukan. Asal usul konsepnya cowok yang butuh. Ya cinta itu sebenarnya bumbu garam sebagai narasi kehidupan. Ya narasi ini meskipun klise tapi penting. Kalau kita hidup gak punya narasi bakalan hambar. Dan ya kalau kita ngomongin cinta sebenarnya beneran ada. Gak ngibul-ngibul amat. Simpelnya cinta itu kan merupakan reaksi kimia di otak kita. Dan bisa dibilang narasi cinta ini meskipun
meskipun lebay dan klise, tapi perannya itu sentral banget dalam kelangsungan spesies kita. Lu bayangin kalau ada cowok sama cewek punya anak yang disebutnya aja buah hati, itu kan narasi. Kalau nggak ada narasi percintaan itu mungkin jumlah manusia nggak akan sebesar sekarang, nggak bakal miliaran. Tapi gini, selama ini narasi cinta itu suka dilebih-lebihkan. Kita nonton Hollywood, nonton K-drama, seakan-akan cinta itu disebutnya cinta sejati lah. Nggak ada, itu hoax. Cinta nggak ada yang sejati. Bahkan kalau misalnya nenek kakekmu itu bisa nikah sampai meninggal, itu bukan berarti cinta sejati. Kebetulan aja mereka yang nikah sampai meninggal adalah orang-orang pasangan-pasangan yang bisa menerima kekurangan satu sama lain. Mereka bisa kompromi. Bukan karena sejati, bukan karena semesta, bukan. Yang namanya cinta itu kayak iman, naik turun. Kadang cinta banget, ntar kadang turun banget. Cinta ini overrated. Diklaim seakan-akan inilah yang menjadi alasan adanya institusi pernikahan, padahal bukan. Ya cinta itu cuma reaksi kimia di otak doang. Di awal jadian nih ya, otak lo itu kebanjiran namanya hormon dopamin. Makanya lu cinta tuh menggebu-gebu, mabuk kepayang. Ada dopamin, ada norepinefrin. Lu mau lagi. Kekurangan dia di mata lu nggak ada, sempurna. Itu fase mabuk kepayang. Fase mabuk kepayang ini paling lama mentok-mentok nih 3 tahun. Fase mabuk kepayang ini tergolong fase yang paling pendek di pernikahan lu, di hubungan lu sama lawan jenis. Tapi fase mabuk kepayang ini sangat menentukan dalam hidup lu. Kenapa? Karena fase inilah yang menentukan siapa pasangan lu. Banyak orang suka heran, kok ada cowok nikah sama cewek jelek? Kok ada cewek nikah sama cowok jelek? Salah satu alasannya adalah karena mereka itu mungkin buru-buru memutuskan untuk menikah saat masih di fase mabuk kepayang. Jadi kekurangan pasangannya itu nggak kelihatan. Nanti begitu udah 3 tahun baru sadar lah. Makanya jangan heran ya, orang itu paling sering cerai di fase dimana mabuk kepayangnya mulai pudar. Karena mulai sadar tuh. Lo kalau nikah udah lebih dari 5 tahun menurut penelitian nih, itu kemungkinan cerainya menurun drastis. Nah cuma tadi gue bilang di fase inilah, di fase mabuk ini bisa menentukan siapa pasangan lo. Entah buat setahun atau buat selama-lamanya. Fase ini krusial. Dan buat orang-orang yang paham cara ngehack otak emosi nih, lo bisa mempelajari bagaimana cara ngehack tadi otak emosi lawan jenis supaya apa? Supaya lo mendapatkan pasangan yang levelnya itu di atas lo. Pas dia lagi mabuk, lo dapetin, lo nikahin. Perkara cerai belakangan, nikah dulu yang penting, kan begitu. Nah kalau mau hack otak emosi manusia, deketinnya dengan cara lu wangi. Ya ini saran gue pragmatis aja. Yang namanya muka jelek akan lebih ditoleransi saat lu wangi. Kenapa? Karena indera penciuman itu masuknya langsung ke otak emosi, nggak lewat logika. Jadi kalau lu wangi meskipun ya muka lu jelek, agak ketolong lah. Nah ini parfum terbaru gue namanya Lugano. Ini merupakan parfum gue yang gue bisa jamin lo pasti kalau nyium pasti bakal bilang enak. Gue itu kan kalau bikin parfum biasanya nih ya, bikinnya tuh edgy. Gue bikin wangi-wangi yang orang itu bakalan suka banget atau nggak suka banget. Contohnya gue bikin dulu tuh Johan Malik, Fabron Fresh. Gue bikin Vice City, gue bikin Melawai. Parfum-parfum ini kalau lo cium, entah lo bakal suka banget atau bakal nggak suka. Nah cuman yang Lugano ini, gue jamin lo cium, lo demen. Ya nggak usah gue yang ngomong lah. Lo cek aja reviewnya di Shopee sama di Tokped. Lo lihat tuh, orang demen semua. Dia itu baunya kalau lo semprot, di awal fresh. Tuh di awal dia fresh. Tapi lama-lama jadi manis. Manisnya itu bukan manis yang mateh. Manisnya itu manis yang anget. Dan angetnya itu powdery. Tapi dapat banget warmnya, enak. Nah kalau ngomongin longevity-nya gak usah ditanya. Lu semprot di baju nih, sampai besok bakalan ada terus. Dijamin. Ya bisa dibilang kalau buat blind buy nih ya, the best so far. Lugano. Kenyataan pahitnya nih ya, definisi pernikahan yang sesuai dengan hakikat awalnya itu sebenarnya bukan yang penuh cinta-cintaan. Tapi pernikahan yang benar-benar hakiki itu contohnya seperti pernikahan pengacara terkenal di Zimbabwe ya, you know who lah. Dia nikah, punya istri, nggak cerai, tapi kawin sana-sini, selingkuh terus tiap hari. Kenapa ya? Karena memang originnya pernikahan itu buat mengamankan harta, untuk mewariskan harta ke anaknya. Jadi bukan soal moral selingkuh apa enggak, bukan. Politisi yang begitu juga banyak. Nikah ya nikah aja, nggak ngomongin cinta lagi. Tiap hari suaminya serong kanan, istrinya serong kiri. Ya nikah aja. Jadi kalau ada orang yang bilang pernikahan itu originnya karena percintaan dan semesta, itu dia ngaco. Dia nggak belajar sejarah. Pernikahan itu esensinya hanya soal harta. Zaman sekarang pun ya, kalau kita mau bandingin orang yang kumpul kebo sama yang nikahnya legal, ya bedanya cuma hartanya doang. Kalau soal selingkuh ya nggak ngaruh. Ada orang yang kumpul kebo tapi nggak pernah selingkuh. Ya dia bule-bule kan nggak nikah, mereka kumpul kebo, living together. Yang selingkuh yang enggak. Begitupun yang nikah legal, yang selingkuh juga banyak. Yang nggak selingkuh juga banyak. Orang bilang kalau kumpul kebo nanti nggak harmonis lu ya. Ya enggak lah, nggak ngaruh. Soal moral, soal kebahagiaan, nggak ada ngaruhnya dari lu nikah apa nggak nikah. Tapi kalau kita lihat dari kacamata persoalan harta, jelas bedanya itu bumi langit. Kalau kita udah ngomongin duit, baru kelihatan nih pernikahan itu penting. Pertama nih soal harta gono gini. Kalau lu kumpul kebo terus putus, itu aset lu yang dicampur selama ini bertahun-tahun, mau dibagi ribet urusannya. Kedua soal warisan. Lu kumpul kebo puluhan tahun, pas pasangan lu mati, lu nggak
nggak dapat hak sepeser pun. Ya kalau orang ngumpul kebo nih, begitu pasangannya mati, harta dia tuh ngalirnya ke keluarga, bukan ke istri. Karena di mata hukum ya nggak ada hubungan antara mereka. Mereka bukan suami istri kan. Ketiga, status hukum anak. Anak yang lahir di luar nikah resmi, secara perdata cuma punya hubungan sama ibunya doang. Sama bapaknya nggak ada hubungan. Bapaknya mau kabur, ya kabur aja. Nggak bisa tuh dibawa ke pengadilan buat nafkahin anaknya, nggak bisa. Karena secara hukum ini bukan bapaknya. Keempat, urusan birokrasi duit nih. Dari asuransi ke BPJS ke kemudahan kredit bareng sampai tunjangan pensiun lu. Kalau lu kumpul kebo doang bakalan ribet. Lu nggak bisa KPR masukin harta penghasilan pacar lu, nggak boleh. Mesti nikah suami istri. Lu kalau misalnya mati mau nyariin asuransi nggak boleh ke pacar lo, ribet urusannya. Kesimpulannya, nikah itu penting nggak? Dari kacamata harta dan hukum jawabannya penting pakai banget. Pokoknya no question. Pernikahan penting banget kalau pakai kacamata harta. Karena emang dari awal dibikinnya emang soal duit. Pertanyaannya, ada orang nikah tapi di bawah tangan. Negara nggak tahu dia nikah. Pertanyaannya, gunanya apaan? Ini pertanyaan nih ya, bukan pernyataan. Ini pertanyaan. Gunanya apa itu orang nikah tapi di bawah tangan? Negara nggak tahu dia nikah apa kagak. Ada yang bilang mending nggak usah nikah aja. Lagi-lagi ini pertanyaan, bukan pernyataan. Oke, I see you in the next videos. I love you all. Adios, famos. No homo. Bye-bye.